Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024 1010-2070, Program Studi Teknologi Informasi, kelas Desain Analisis Algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis algoritma non-rekursif. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama. Terdapat baris bilangan UN yang nilainya itu adalah 1, min 2, 3, min 4, dan seterusnya, di mana kita diminta untuk yang pertama buat fungsi iteratif untuk menghitung UN-nya, kemudian tentukan metrik untuk ukuran inputnya, dan tentukan juga basic operation-nya. Kemudian kita diminta untuk menentukan apakah input tersebut memerlukan analisis best case, worst case, dan average case-nya, dan kita juga diminta untuk menentukan persamaan deretnya dari persamaan deret CN-nya. Jadi langsung saja untuk badan algoritmnya. Fungsi iteratif untuk menghitung UN-nya itu dengan cara membuat badan algoritma barisan minus UN. Nah, fungsinya untuk mencari nilai UN. Input yang dimasukkan adalah inputnya itu memasukkan nilai N-nya, dan outputnya itu nilai array dari N-nya. Kemudian untuk variabelnya itu kita buat parameter dulu, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, di mana X kurang dari sama dengan N, lakukan if jika modul 2 sama dengan 0, Y sama dengan, maka Y sama dengan min X, kemudian tambahkan ke data list Y-nya. Jika bukan, Y sama dengan, maka Y sama dengan X, kemudian ditambahkan ke data list-nya, di mana X-nya itu ditambahkan 1 setiap kali looping. Kemudian return ke Y. Nah, untuk inputnya itu di sini itu adalah N yang merupakan panjang dari ring-nya. Nah, kemudian untuk basic operasinya itu adalah if X modulo 2 sama dengan 0. Nah, dari mana kita tahu basic operasinya itu? Dilihat dari perulangan yang paling menjorok ke dalam. Nah, di sini pada badan algoritma ini, perulangan yang paling menjorok ke dalam itu adalah if X modulo 2 sama dengan 0. Jadi basic operasinya adalah if X modulo 2 sama dengan 0. Kemudian pada badan algoritma ini tidak perlu analisa best case, worst case, dan average case karena nilai return-nya itu hanya 1. Jadi eksekusi yang terjadi itu selalu dari awal sampai akhir. Kemudian untuk persamaan deret CN-nya itu di sini adalah sigma I sama dengan 1 dengan batas atasnya itu N dan konstantanya 1. Mengerjakannya menggunakan metode 1, jadi seperti ini, dan hasil akhirnya adalah N. Kemudian lanjut untuk yang soal nomor 2, di sini kita diminta untuk menghitung estimasi running time algoritma unique elemen di atas. Berikut ini ya. Jadi langsung saja untuk badan algoritmnya sudah ditentukan. Jadi untuk input dari badan algoritma ini itu adalah array A, di mana basic operasinya adalah if A indeks I sama dengan A indeks J. Dilihat dari deret looping yang paling menjorok ke dalam. Nah, di sini deret looping yang paling menjorok ke dalam itu adalah if A indeks I sama dengan A indeks J. Kemudian pada badan algoritma ini dibutuhkan analisa best case, worst case, dan average case karena terjadi lebih dari 1 kali return. Nah, di sini terdapat 2 kali return kan, maka dibutuhkan analisa best case, worst case, dan average case. Karena memungkinkan nilai N-nya itu tidak sama nantinya. Kemudian langsung saja untuk persamaan deret dari base case-nya itu. Nah, pada base case, looping itu hanya dilakukan 1 kali saja, itu sudah dapat mencapai tujuan. Jadi, untuk rumus persamaan deretnya itu CN sama dengan 1. Kemudian untuk yang worst case, itu kebalikan dari base case, di mana looping itu dilakukan dari akhir jumlah perulangan yang ada dulu, baru dapat mencapai tujuannya. Jadi untuk rumus persamaannya itu adalah CN sama dengan sigma I sama dengan 0, dengan batas atas N-2, sigma J sama dengan I plus 1, dan batas atas N-1, konstanta 1. Nah, di sini mengerjakannya menggunakan manipulasi 2. Dengan cara dikerjakan yang dalam dulu. Nah, jadi begini, dan hasilnya itu adalah N-1 dikali N per 2.
Kemudian lanjut untuk yang average case-nya itu. Nah, average case ini berbeda dengan worst case dan best case tadi, di mana looping itu dilakukan sebanyak n kali, dan nilai n-nya itu tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan n. Jadi perulangannya itu mungkin terjadi di tengah-tengah begitu. Jadi untuk rumus persamaannya itu Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 dengan batas n-2, sigma J sama dengan I plus 1 dengan batas n-1 konstanta I dikalikan 2 per n dikali n-1. Nah, 2 per n dikalikan n-1 ini itu adalah banyaknya looping yang terjadi. Kemudian karena posisinya itu sama dengan konstanta, jadi kita keluarkan dulu konstantanya. Jadi 2 per n dikalikan n-1 dikali sigma ini. Nah, untuk sigma ini itu pengerjaannya menggunakan manipulasi metode 2. Jadi yang dikerjakan yang dalam dulu. Nah, hasilnya yang dalam itu ini. Nah, karena ini itu kebalikan dari 2 per n dikalikan n-1, maka kita gunakan perkalian silang saja untuk mempercepat pengerjaannya. Jadi n dikalikan n-1 ini dicoret, 2 ini juga dicoret, dan hasil akhirnya adalah sigma I sama dengan 0 dengan batas atas n-2 konstanta 1, dan hasil akhirnya adalah n-1. Kemudian lanjut untuk estimasi waktu eksekusi, itu dengan T dikalikan Cn. Nah, estimasi waktu ini itu adalah persamaan langsung dari nomor E yang tadi, itu dikalikan dengan permisalan T, di mana T-nya itu adalah satu satuan waktu yang melambangkan waktu terjadinya satu kali perulangan. Jadi, langsung saja untuk yang base case-nya itu, T dikalikan Cn sama dengan T. Nah, mengapa sama dengan T? Karena Cn-nya ini tadi itu nilai hasil akhirnya itu sama dengan 1 untuk yang best case. Kemudian untuk yang worst case, T dikalikan Cn itu sama dengan n-1 dikali n per 2 sama dengan T, karena nilai hasil akhir dari worst case-nya itu ini. Kemudian yang average case juga sama, T dikalikan Cn sama dengan n-1 dikalikan T. Kemudian lanjut untuk yang soal nomor 3. Suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A, IJ sama dengan AJI. Jadi langsung untuk badan algoritmnya itu terdapat algoritma same array, di mana array-nya itu merupakan untuk memeriksa matriks 2 dimensi yang memiliki elemen AIJ sama dengan AJI. Kemudian inputnya itu adalah array 2 dimensi tadi dengan indeksnya itu dimulai dari 0 sampai n-1, dan outputnya itu adalah mencari true atau false. Nah, untuk badan algoritmnya bisa dilihat sendiri, dan fungsi iteratifnya sudah dibentuk tadi ya. Dan untuk inputnya itu adalah nilai n yang merupakan panjang dari array tadi. Dan basic operasinya itu adalah if aij sama dengan aji. Dilihat dari deret looping yang paling menjorok. Nah, di sini deret looping yang paling menjorok if aij sama dengan if aij sama dengan aji. Kemudian untuk badan algoritma ini dibutuhkan analisa best case, worst case, dan average case, karena return di sini terjadi lebih dari 1 kali. Jadi memungkinkan itu nilai n-nya tidak sama nantinya. Nah, untuk yang best case, persamaan deretnya itu adalah Cn-1, karena looping itu hanya dilakukan 1 kali saja sudah dapat mencapai tujuan. Kemudian untuk yang worst case karena kebalikan, jadi looping dilakukan hingga akhir dari jumlah perulangan yang ada dulu baru mencapai tujuan. Jadi rumus persamaannya itu adalah Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 dengan batas atas n-2, sigma J sama dengan I plus 1 dengan batas n-1, konstanta 1, sama dengan sigma I sama dengan 0 dengan konstanta n-2. Nah, di sini pengerjaan yang ini tadi itu menggunakan manipulasi 1 metode manipulasi 2 metode 1. Jadi nilai yang dalam ini dikerjakan itu hasilnya ini, dan untuk hasil akhirnya adalah n-1 dikali n per 2. Kemudian untuk yang average case, looping dilakukan sebanyak n kali, di mana
nilai n-nya itu tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan n, maka perulangan yang terjadi itu bisa saja terjadi di tengah-tengah. Nah, kemudian untuk rumus persamaannya itu adalah Cn sama dengan sigma I sama dengan 0, dengan batas atas n-2, sigma J sama dengan I plus 1, dengan batas n-1, konstanta 1. Dikalikan 2 per n dikalikan n-1. Nah, ini itu merupakan banyaknya looping yang terjadi. Kemudian karena posisinya sebagai konstanta, jadi kita pindah dulu untuk pengerjaannya kita pindah konstantanya itu kita pindah keluar. Jadi kita taruh di depan seperti ini, dan untuk pengerjaan sigmanya itu menggunakan manipulasi 2, metode 2. Jadi yang dalam dulu dikerjakan dengan hasil seperti ini, dan karena posisinya sama berkebalikan, kita bisa menggunakan perkalian silang dengan coret-coret seperti ini, dan hasil akhirnya adalah sigma I sama dengan 0 dengan batas atas n-2, konstanta 1, dan hasil akhirnya adalah n-1. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.